Halo, perkenalkan nama saya Siska Kurnia Suci. Di sini saya akan menjelaskan tentang hepatitis hepatitis bersama rekan saya Triza Ambarulan dan Christine Natalia. Baiklah, hepatitis adalah suatu penyakit dengan distribusi secara universal erat hubungannya dengan standar sanitasi kesehatan daerah bersangkutan. Bisa dikatakan salah satu faktor pendukung dari penyakit ini adalah kebersihan lingkungan. Nah, jadi hepatitis ini terbagi menjadi 5, yaitu virus hepatitis A, virus hepatitis B, virus hepatitis E. Jenis virus yang ditularkan pasca transfusi seperti virus hepatitis G dan virus-virus TT yang dapat diidentifikasikan tetapi tidak menyebabkan hepatitis. Di sini saya akan tentang hepatitis A. Jadi tahap hepatitis A itu ada 2, bersifat ringan dan bersifat akut. Beberapa penyebab dari hepatitis melalui kesehatan lingkungan yang buruk, melakukan kontak fisik dengan si penderita seperti berhubungan seks dari antar manusia. Maksud dari penularan melalui fes oral ini adalah dalam pencernaan melalui makanan dan minuman. Kalau dari antar manusia ini contohnya seperti misalkan si A menderita hepatitis tidak mencuci tangan dengan bersih setelah menggunakan pencegahan dari hepatitis A ini adalah selalu menjaga kebersihan, hindari mengkonsumsi air yang tidak makanan yang tidak masak, banyak minum air putih, makanlah makanan yang mengandung protein yang tinggi, hindari olahraga yang berat, hindari minum obat yang berefek samping ke hati seperti acetaminophen. Nah, gejala-gejala yang terdapat dari hepatitis A ini adalah mual muntah, demam dan lemas, nyeri pada perut, berat badan turun, kehilangan nafsu makan, kulit berwarna kekuningan. Apa saja sih farmakologi dari hepatitis A ini? Yang pastinya tidak dapat dipastikan ada hepatitis A. Obat-obat yang diberikan hanya mengurangi gejala seperti antimatik, golongan fenotiazin, vitamin K untuk perdarahan, dan seperti mengurangi keluhan misalnya untuk demam. Vaksin untuk hepatitis A ini ada 2 nama, yaitu vaksin Havrix dan vaksin Avaxim. Oke, baiklah. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang materi hepatitis. Sebelumnya, nama saya Triza Ambarulan dari program studi farmasi dengan NIM 200205046. Oke. Nah, hepatitis B. Hepatitis B itu merupakan hepatitis yang berasal dari virus DNA yang berselubung ganda berukuran 42 nanometer dengan masa inkubasi sekitar 60-90 hari. Lalu bagaimana patogenesis dari virus hepatitis? Nah, virus hepatitis B itu masuk ke dalam tubuh secara parenteral dari peredaran darah melalui partikel daneh masuk ke dalam hati dan terjadi replikasi virus. Selanjutnya, sel-sel hati akan memproduksi dan mensekresi partikel daneh utuh. Partikel HBsAg yang berbentuk bulat dan tubulur serta partikel HbHEAg yang tidak ikut membentuk partikel virus. Lalu, virus hepatitis B itu dibagi menjadi 2, virus hepatitis B akut dan virus hepatitis B kronik. Nah, virus hepatitis B akut itu merupakan virus yang berasal dari DNA dengan masa inkubasinya 60-90 hari. Penularannya secara vertikal 95% saat persalinan dan 5% saat intrauterin. Lalu, ada secara horizontal di mana virus ini penularan virus tersebut melalui transfusi darah, jarum suntik, dan transplantasi organ. Lalu ada gejala dari hepatitis B akut ini tidak
khas bisa saja hanya rasa lesu, nafsu makan berkurang, demam ringan, nyeri, serta air kencingnya berwarna teh. Diagnosis yang ditegakkan pada hepatitis B akut itu dengan tes fungsi hati dan pengobatannya tidak diperlukan antiviral, melainkan bersifat simptomatis. Lalu pencegahannya bagaimana? Pencegahannya itu dilakukan dengan penampisan darah dan imunisasi yang sudah masuk dalam program nasional serta menghindari faktor risiko yang menyebabkan terjadinya penularan. Nah, hepatitis B kronik ini berkembang dari hepatitis B akut. Nah, usia saat terjadinya infeksi mempengaruhi kronitas penyakit, di mana tadi saya sudah jelaskan 95% itu terjadi saat masa persalinan, maka 95% itu menjadi hepatitis B kronik, sedangkan bila saat balita maka 20-30% saja penderita hepatitis B kroniknya. Lalu biasanya hepatitis B kronik itu ditandai dengan HBsAg dan HbAg. Biasanya tanpa gejala dan pengobatannya tersedia 7 macam obat. Salah satunya yaitu lamivudin dan adefovir. Prinsip pengobatannya dia tidak terburu-buru, namun tujuannya itu memperpanjang harapan hidup dan menurunkan kemungkinan terjadinya sirosis, hepatis atau hepatoma. Lalu bagaimana dengan hepatitis C? Nah, hepatitis C itu mengandung RNA rantai tunggal berselubung glikoprotein inti. Nah, neokopsidnya itu 33 nanometer yang memproduksi secara langsung protein-protein virus. Di mana penyebab hepatitis C ini bisa disimpulkan dia melalui sirosis dan kanker hati. Etiologi virus hepatitis C ini tergolong golongan virus RNA yang masa inkubasinya sekitar 2-24 minggu. Penularan hepatitis C melalui darah dan cairan tubuh. Kronitasnya 80% penderita akan menjadi kronik. Pengobatan hepatitis C ini kombinasinya dengan pegilated, interferon, dan ribavirin. Lalu pencegah hepatitis C ini yaitu menghindari faktor risikonya karena hepatitis C ini belum ditemukan vaksin untuk menyembuhkannya. Nama saya Christine Natalie dengan NIM 020500 Peluang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi, melanjutkan penjelasan dari materi teman-teman saya mengenai hepatitis D. Penyakit hepatitis D biasanya terjadi akibat serangan virus HDV atau juga dikenal sebagai virus hepatitis delta. Dan virus hepatitis D ini baru dapat menyerang organ hati apabila terdapat inangnya berupa virus hepatitis B. Oleh karena itu, penyakit ini bisa timbul pada orang-orang yang telah terkena virus hepatitis sebelumnya. Contohnya, bila dia terkena hepatitis B, itu akan sangat mudah terkena hepatitis D, seperti itu. Jadi hepatitis B itu dijadikan inangnya untuk pertumbuhan virus hepatitis D secara bersamaan. Nah, ketika tubuh seseorang itu terkena serangan HDV, maka organ hati akan mengalami radang dan kerusakan. Dan organ hati yang rusak bisa menyebabkan fungsinya pun menurun. Padahal hati ini, seperti yang kita tahu, hati itu berfungsi sebagai penyaring zat racun dan berperan dalam metabolisme tubuh. Dan penyakit HDV ini biasanya bisa terjadi secara kronis maupun akut. Gejala yang lebih buruk ketimbang HDV kronis. Maksud saya, HDV akut itu bisa saja menimbulkan gejala yang lebih buruk daripada HDV kronis. Dan patut kita ketahui di mana virus HDV ini juga dapat ditularkan ke orang lain meski penderitanya itu belum mengalami gejala munculnya penyakit ini. Nah, karena itu sangat penting untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin agar kita tahu maksudnya kita lebih tahu gitu mengenai kesehatan kita. Dan virus hepatitis ini mempunyai beberapa
eh, ada beberapa cara untuk membedakan bagaimana ciri-ciri orang yang telah terkena virus hepatitis D ini. Yang pertama akan saya beritahukan sedikit adalah, pertama bisa mual dan muntah, dan yang kedua bagian putih mata itu dan kulit itu bisa berubah warna menjadi kekuningan. Dan yang ketiga mengalami gatal-gatal, yang keempat kelihatan bingung serta lelah, dan yang kelima warna pada urin bisa mengalami perubahan warna menjadi lebih gelap kecoklatan seperti teh. Dan yang keenam terjadi nyeri pada persendian dan area perut. Dan yang ketujuh terjadi pendarahan dan memar pada tubuh yang menderita virus hepatitis D. Dan bisa saja nafsu makan ikut menurun. Ya, jadi seperti yang kita tahu, dan agar kita juga dapat mengetahuinya, virus ini lumayan mirip dengan virus HDV. Dan virus ini bisa terjadi atau kita bisa terkena virus ini bisa saja melalui darah, permukosal, perkutan parental, dan seksual parental, walaupun itu jarang dilakukan, gitu. Dan hepatitis D ini adalah virus yang jarang ditemukan, namun ini adalah virus yang sangat berbahaya dari berbagai macam jenis virus hepatitis, baik itu hepatitis A, B, dan hepatitis C. Dan yang kedua, virus ini, kenapa dia disebut virus Delta? Karena dia memerlukan hepatitis B, seperti yang saya jelaskan dari yang awal tadi, dia memerlukan hepatitis B untuk berkembang biak sehingga hanya ditemukan pada orang yang terinfeksi hepatitis B tersebut. Kenapa dia memerlukan hepatitis B? Karena hepatitis B itu sudah hepatitis B itu dijadikannya sebagai inangnya untuk pertumbuhan hepatitis D. Dan yang ketiga, tidak ada vaksin untuk hepatitis D. Tetapi otomatis orang yang terkena hepatitis B, orang yang terkena hepatitis bisa terlindung jika telah diberikan imunisasi hepatitis B. Selanjutnya kita masuk kepada hepatitis E. Nih, saya akan menjelaskan mengenai virus hepatitis E. Virus ini menyerang sel sehat di dalam tubuh kita dan terdiri dari berbagai macam jenis yang berbeda sesuai dengan cara penularannya. Nah, sebagai contoh, contoh kecilnya adalah virus ini bisa ditularkan atau kita bisa terkena virus ini saat kita mengonsumsi air yang telah terkontaminasi dengan virus ini. Nah, sementara itu beberapa kasus juga terjadi akibat makan daging yang kurang matang atau hewan liar yang ada contohnya di hutan. Nah, contohnya itu bisa seperti rusa, babi, begitu ya. Dan saya akan mengetahui seberapa umum sih kondisi-kondisi yang bisa disebabkan virus hepatitis E ini. Hepatitis E ini merupakan penyakit yang jarang terjadi di negara maju ya. Ini jarang banget terjadi di negara maju, contohnya di Amerika Serikat. Tapi meskipun begitu, ini bisa terjadi, tapi di golongan kecil saja gitu, beberapa orang saja yang menderita virus ini di negara maju. Tapi biasanya virus hepatitis E ini banyak sekali terjadi dan berkembang di negara-negara yang berkembang. Contohnya seperti di masyarakat yang tinggal di permukiman, pokoknya yang kebersihannya itu tidak terjaga gitu ya, dan sanitasinya yang kurang baik gitu. Contohnya adalah masyarakat yang tinggal di permukiman dan yang penuh dengan pengungsian. Ini juga beresiko mengalami penyakit ini. Saya akan juga menjelaskan hepatitis E ini menjadi dua. Yang pertama, HIV akut dan HIV kronik. Saya akan menjelaskan dulu HIV akut ini ya. Hepatitis E akut adalah infeksi virus ya yang mengalami waktu dengan jangka yang pendek. Jadi infeksi ini biasanya ya dapat sembuh
dengan sendirinya, tapi jarang yang sembuh. Tapi ada beberapa orang yang bisa sembuh dengan melawan virus ini dengan cara menguatkan sistem imunitas tubuhnya atau dengan kekebalan tubuh. Dan yang kedua, HIV kronis atau hepatitis E kronis ini terjadi dalam waktu yang lama dan tidak bisa membaik, ya, tidak kunjung membaik. Artinya saat Anda mengalami atau saat kita mengalami hepatitis kronis, kondisi ini cukup langka dan hanya bisa terjadi pada orang yang memiliki sistem imun yang lemah. Jadi dengan HIV akut tadi itu adalah bagian orang bisa sembuh saat dia mengalami atau menderita virus HIV akut ini bisa, tapi jarang, dengan cara menguatkan imunitas tubuhnya atau dengan kekebalan tubuhnya, sistem kekebalan tubuhnya yang kuat. Dan yang kedua, virus hepatitis E yang kronis ini tidak bisa sembuh, apalagi dengan orang yang menderita autoimun atau imun tubuhnya atau kekebalan tubuhnya itu yang lemah, itu jarang bisa sembuh gitu. Dan apa aja sih tanda-tanda saat kita terkena gejala hepatitis E ini? Nah, biasanya gejala ini berlangsung sekitar 2 bulan atau saat memicu kondisi yang dijelaskan ini. Kondisi yang pertama adalah kulit dan selaput mata itu, atau bisa disebut biasanya penyakit kuningnya. Yang kedua, warna urin gelap seperti teh. Dan yang ketiga, nyeri sendi, kehilangan nafsu makan, nyeri perut, pembengkakan hati, gagal hati akut, mual dan muntah, kelelahan, serta demam. Dan hepatitis ini, hepatitis RN dan hepatitis E ini terdapat pada serum dan tinja selama fase akut. Dan hepatitis sporadik sering terjadi pada anak dan dewasa muda di negara-negara berkembang seperti yang saya jelaskan tadi. Dan penyakit ini bisa jadi, ya, sumber penularan ini paling banyak tuh kayak penularannya itu memang melalui air. Dan hepatitis ini dikenal dengan hepatitis non A dan non B. Dan yang kedua, etiologi virus hepatitis E ini termasuk virus RNA. Dan yang ketiga, ada masa inkubasinya. Masa inkubasi virus ini bisa terjadi dari 2-9 minggu. Yang keempat, penularannya bisa melalui vessel oral atau hepatitis A. Dan yang kelima, diagnosis dengan didapatkannya IgM dan IgG anti-HIV pada penderita yang terinfeksi. Dan yang keenam, gejala ringan berupa flu sampai ikterus. Dan yang ketujuh, belum ada pengobatan untuk antivirus hepatitis E ini. Tapi bisa dicegah, ya. Bisa dicegah dengan cara kita menjaga kebersihan lingkungan yang ada di sekitar dan menjaga makanan dan minuman yang kita konsumsi sehari-hari. Itu bisa saja mencegah. Dan yang ke-9 ada vaksinasi virus ini. Maksudnya virus ini belum ada vaksinasinya, belum ada yang bisa menyembuhkan virus ini kecuali kita bisa mencegahnya dengan cara menjaga kebersihan tadi. Dan sekian yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf jika saya ada salah kata selama saya mempresentasikan mengenai virus hepatitis D dan hepatitis E. Sekian dan terima kasih.